Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah berfirman di ayat yang ke-105, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala takunu kallazina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'akumul bayyinat. Wala, dan janganlah takunu, kalian menjadi kallazina tafarraqu, seperti orang-orang yang bercerai-berai, wahtalafu, dan berselisih pendapat, mim ba'di ma ja'akumul bayyinat, setelah datang keterangan yang jelas kepada kalian. Al-Imran 105. Dari ayat ini kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam ini seperti umat-umat yang terdahulu. Jadi melarang umat Islam ini untuk apa? Berbuat atau berwatak sebagaimana umat-umat yang telah Allah ciptakan sebelum kita. Sifatnya apa? Yang suka bercerai-berai dan berselisih di antara mereka. Di wong biyen sebelum Islam itu punya sifat senang bercerai-berai dan berselisih. Nah, Allah larang kita, tapi kita supaya menjadi orang-orang yang selalu bersatu, selalu berjamaah, dan jangan sampai justru kita menyebabkan perpecahan di antara jamaah. Meskipun nyatane sekarang itu banyak perpecahan di antara jamaah. Ini warning. Ini senangannya pecah-pecah. Yang NU dulu yang dibikin untuk menyatukan umat, ada Muhammadiyah yang lebih tua, kakangnya NU. Nah, dibuat untuk menyatukan umat. Nah, justru umat ini lupa dengan khitah yang semula dibuat untuk menyatukan umat, kalau umatnya bercerai-berai. Banyak sekali organisasi yang memang dimaksudkan tujuan untuk menyatukan umat, yang terjadi justru malah menimbulkan perpecahan umat. Kenapa? Karena yang jelas banyak orang yang menyimpang dari tujuan semula untuk apa dibentuk organisasi itu. Banyak oknum. Belum lagi banyak orang kafir yang menyusup untuk merusak dari dalam. Ini lagi awal dewi itu yang disebut umat yang benar kalau keberadaan kita itu terlibat dengan perselisihan dan perceraian. Hati-hati niku. Awal dewi itu diciptakan Allah itu untuk menjadi umatan yang bersatu, umat yang bersatu. Aja nggarai justru awal dewi itu dadi sebab perpecahannya umat atau perselisihan di antara umat. Apa yang sudah baik kita pelihara, kita jaga. Dan kalau kita akan membuat yang baru, itu yang memperbaiki keadaan, bukan justru menghancurkan yang sudah baik. Ada istilah namanya al-muhafadzatu 'alal qadimis salih wal ahdu minal jadid al-aslah. Hendaklah kita ini menjaga apa yang sudah baik sebelumnya. Kalau toh mau berinisiatif, inisiatiflah kalau sesuatu yang lebih baik. Jadi aja wong itu ketika kita ini punya satu prinsip, nah, dan kita ingin membuat satu perubahan itu bukan lebih baik tapi lebih buruk. Intinya sing wis sampai dijogo. Aja gawe sing anyar sing malah memecah belah. Masjid aja seperti kadang-kadang. Masjid itu janjane sing lawas itu diperbaiki, dikuate, disemangati. Aja sithik bangun masjid. Itu bangun masjid itu justru malah menimbulkan ikhtilaf. Beda pendapat kayak musola. Beda pendapat kayak masjid sing anyar.
beda pendapat ngedekne pesantren, beda pendapat bidang gon awis itu jadi musilahnya umat. Nah makanya umat yang benar-benar umat yang dicintai Allah adalah umat yang selalu menjaga daripada persatuan umat Islam. Perbedaan pendapat dianggap suatu wajar, tapi jangan menjadi biang keladi perpecahan umat. Jadi wong beribadah itu bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian akhirnya karena umat ini bercerai-berai dan berbeda pendapat, jadi ukur-ukuran, maka berhentilah namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Mesti itu. Ketika umat itu bercerai rumasa menang paling apik dewe-dewe, nah, maka akhirnya buah masjid, buah pesantren, organisasi yang semula dibangun untuk membina umat, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, karena perselisihan sendiri di dalamnya, sudah, maka tidak tegak amar ma'ruf nahi mungkar. Wong ini gampangannya, tim sepak bola itu kan dibuat untuk supaya ada sinergi antara seluruh pemain, pelatih dan ofisial, itu menjadi kekuatan yang hebat. Akhirnya ada muncul satu keinginan yang tidak baik di antara mereka. Gampangannya adalah timnya Portugal, ada Ronaldo. Ketika Ronaldo sudah tidak semangat untuk jadi tim itu, menjadi apa? Perselisihan. Akhirnya apa? Timnya kalah. Kalau sudah ada namanya intrik-intrik dan menimbulkan masalah umat, itu kan jadi cuek. Acuh tak? Acuh orang gagas. Padahal kita diperintah untuk menegakkan yang ma'ruf, bersatu itu dalam ma'ruf, dan meninggalkan yang mungkar. Bersih itu adalah terlalu kemungkaran. Wong udur, wong musrek, gak iso disatukan, gak iso diperlukan dengan, nah, sewajarnya itu justru malah menimbulkan murkanya Allah. Kenapa? Karena enggak nahi mungkar, enggak beramar ma'ruf. Ya, hati-hati. Wong nek wis pegel karo kancane, mudeng pegel maksudnya, geding. Oke-oke dinasehati dijarke wae. Jarno wis ben arep mancing-mancing ngono karepe. Jarno wae. Nah, wong niku nek wis memungsuhan, misalkan saling membiarkan. Dan ketika masjid itu isinya wong saling ngudur bermusuhan, itu akhirnya misi visinya masjid menyatukan umat jadi tidak terwujud. Lalu mau menang-menangnya di tadi itu. Inilah, ingat-ingat itu. Ada sebuah hadis yang bersumber dari yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Satu ketika beliau ini ketika hendak salat zuhur di Makkah, ia berdiri kemudian berkata, Rasulullah SAW bersabda, ini termasuk orang yang ya dituduh menjadi biang keladi merusak umat. Kenapa? Karena setelah Sayyidina Ali itu menjadi khalifah, itu negara itu nggak damai-damai, Islam itu nggak damai-damai, muncul ada masalah. Akhirnya kekuasaan jatuh pada Muawiyah bin Abu Sufyan. Satu sisi ada positif, satu sisi ada negatif. Nah, iya positifnya apa? Pidato. Maka dia berpidato dengan sebuah pesan Nabi. Pidatonya, inna ahla kitab ini qad tarafu fi dinihim ala sintaini wa sab'ina millah. Sesungguhnya ahli kitab Yahudi dan Nasrani, ahli kitab ini itu ahli kitab itu adalah kalau kitab ini berarti adalah Nasrani. Nah, kitab itu Taurat. Nah, setiap nabi itu memahami kitab sebelumnya.
Nabi niku mboten namung ngerti Quran tok mboten. Neng yo ngerti isine Taurat, Injil, semua ada di situ. Berat komputer yen tuh mau mampu menyimpan 10 giga, saiki komputer sini 250 kan 300 giga, so nyimpen apa-apa. Nek Nabi Musa ra mudeng Quran, ra mudeng Injil, Isa ra mudeng Quran. Muhammad itu ya mudeng Injil, mudeng Taurat, mudeng Zabur, mudeng sekabehane wahyu ilahi. Karena dia diberi wahyu oleh Allah. Nah, ahli kitab Nasrani itu besok akan terpecah menjadi 72 golongan. Kelompok, sekte. Wa inna hadhil ummah sataftariqu ala salasin wa sab'ina mil. Sementara umat Islam itu akan bercerai-berai, akan berpecah menjadi 73 golongan. 73 sekte. Padahal Indonesia itu satu saya muncul. Loh, golongan maksudnya adalah organisasi bukan. Yang jelas di umat nanti itu akan muncul banyak sekali kelompok-kelompok, jamaah-jamaah. Kalau itu ada jamaah NU, jamaah Muhammadiyah, jamaah Persis, jamaah LDI, jamaah MTA, jamaah Wahidiyah, jamaah macam-macam. Sidikiyah, jamaah Supriya, macam-macam. Semua muncul. Sama-sama muncul. Jumlahnya berapa? 73 golongan. Aduh. Aja ini Indonesia tok semono kian, luar negeri piye? Dikatakan umat akan berpecah belah menjadi banyak sekali. 73 itu adalah jumlah 10. Jadi banyak sekali. Ini. Yakni kata beliau, al-ahwa'u kullaha finnar illa wahidah. Semua yang mengedepan hawa nafsu sing ora gelem ditata menggang wahyu dan syariat itu besok akan di neraka semua. Jadi kelompok-kelompok yang dibangun dasar hawa nafsu lan mengutamakan hawa nafsu. Alil ahwa ini. Semua di neraka kecuali satu. Bayi al-jamaah itu orang yang selalu bersatu dalam jamaah. Nawedi itu senajan to mampune moyong ini, nek kita anggap jamaah itu adalah jamaah ala kelas iki. Pokoke rukunono jamaah kelas itu. Salah kok uripmu nang sekitar kono. Dan ketemu jamaah manapun rukun. Selama jamaah itu jamaah yang lurus. Gitu. Umat Islam itu kudu rukun. Aja mung beda A karo B dadi masalah. Kelamben itu patute selen apa padha? Ya. Siji ya, selen ana kathok ana lambi. Patute sarung kotak-kotak, lambi kotak-kotak patut ora? Ora patut. Ya. Itu gambaran. Mengurip itu kadang-kadang pantasnya bervariasi. Selama masih mengedepankan rasa kesatuan dan persatuan. Beda itu biasa. Yang penting tetap ada prinsip menjaga jamaah, rukun. Jangan sampai perbedaan pendapat itu membuat seseorang itu menjadi keruh. Kenapa keruh? Karena sing ini maksa koncone ngene. Sing ngono-ngono. Padahal yang belas ya sudahlah. Kalau kamu yakin itu kerjakan udah, tanpa mencela, tanpa memaki. Selama masih berdasarkan petunjuk yang nyata lah. Toh seandainya sampai itu beda pendapat, ya wes. Saiki coba sampean sopir bis milih jurusan Wonogiri, sampean milih jurusan Yogyakarta. Wong di Padang ora iso. Saya pamannya kerja di Langsung Jaya. Nah, Pak Mahfud memilih jurusan Solo Tawangmangu. Karena suka naik beliau itu.
naik ke atas gunung masa gitu loh. Ojo mikir naik yang lain. Naik kelas kan jelas itu. Saya milih jurusan Yogyakarta. Apa salah? Enggak. Tapi sopir itu iso rukun gitu loh. Punya paguyuban, sing yang Tawangmangu ya rukun yang Jogja, gak masalah. Kenapa? Karena mereka masih merasa dalam satu kesatuan di bawah perusahaan bis mau. Lah dia itu rumangsa urip paling bener gak rumangsa diawasi Gusti Allah. Anda itu masih dalam naungan Allah. Kudu manut aturan Gusti Allah. Beda pendapat monggo, ning kudu rukun itu aturannya Allah. Aja rukun nalikane ngarep wong nang mburi ngrasani ya ora. Dijogo dengan baik-baiknya. Kemudian innahu sayakhruju fi ummati aqwamun. Sesungguhnya akan keluar dari kelompok itu kaum. Nanti akan keluar dari tengah-tengah umatku itu kaum-kaum, kelompok-kelompok. Yang apa? Ya tahala tajara bihimul ahwa. Yang mana kelompok-kelompok ini saling namanya gedek-gedeke, saling mengutamakan namanya apa? Yaitu hawa, nafsu, lan keinginan golongane. Jadi wong itu bukan menjaga kebersamaannya, neng pengen nonjolke iki lho aku. Sehingga tidak ada nama rasa tasamu, enggak ada saling menghormati. Saling ngunggulke apa sing dadi kelompoke. Ya bal-balan itu. Penonton Argentina itu rumangsa paling bagus. Kemudian ngece kalau sing nonton Prancis gitu. Kudune kalau sebelumnya. Sebelum Maroko itu menang, itu semua tim itu hebat masing-masing. Tapi ketika kalah semua baru mendukung Maroko. Kelompok underdog itu sing jago kalah, akhirnya dukungnya sama Maroko. Sehingga umat Islam sak dunia kabeh dukungnya Maroko. Mbok ngono lho selebarat itu. Jangan perbedaan yang semula itu meliputi kita itu menjadi rusak. Tapi justru malah perbedaan kita satukan. Orang Indonesia akhirnya dukung Maroko, Saudi dukung Maroko, Mesir dukung Maroko, Tunis dukung Maroko, semua dukung Maroko semuanya. Kudune lupakan perselisihan, lupakan perbedaan, duduk dalam satu kesamaan untuk menjadi hamba Allah yang baik. Nanti kan tetap ada itu. Sing ngaji harus sing ora ngaji, sing ora ngaji. Sing ngaji sing paham harus sing ora sing paham. Kamu pernah paham? Ora paham. Wong adai pahammu dadi ilmu. Oke wong sinau itu mung dadi ilmu, ora dadi pituduh, ora dadi amalan. Ini lho. Ngaji agama itu ojo mung untuk mencari pengetahuan, tapi untuk memperdalam iman sehingga kita meyakini betul. Nek ilmu mung tok ngeteni, ya ora mudah-mudah, tapi nek ilmu kok imani. Ini loh, kita ngaji, umat Islam itu wajib bersatu. Nek mung tok ketahui tok, kau kepahami dalam ilmu, ya mung ngerti tok, tapi nek kau benar-benar kau jadi orang-orang yang apa? Yang meyakini, maka Anda sangat takut kalau sampai menimbulkan perselisihan di tengah-tengah umat. Mesti gaya polemik. Tapi kalau orang itu cuma ngilmoni, wes ngerti nang ora satu minta apa-apa. Jadi namanya ilmu agama enggak cukup ngerteni. Aja mung tok ngerteni tok, neng yakin. Saya ada rasa takut berbuat sesuatu yang enggak baik. Karena rasa ada kenapa? Karena
iman itu diyakini, ilmu itu diyakini. Jenengan juga ngerti nek wong Islam itu wajib salat yang 5. Ya yakinilah yang 5 itu. Mulai subuh dari sampai isya itu. Itu namanya adalah kita ini meyakini. Kadang-kadang kandanane tetap kenapa sing dikedepankan bukan rohaninya, ilmu yang diyakini, tapi yang adalah hawa nafsunya. Nganggal tadi itu. Nah, kemudian berikutnya dikatakan sesungguhnya katakan tadi itu hawa nafsu diuntungkan. Kamanya tajawal kalbu bisahibi, sebagaimana gitu kan. Namanya anjing. Seekor anjing sing ngetutke pemilike. Anjing itu nek wis dicekel, dalam arti dikuasai hatinya oleh yang punya. Enake mung manut harus yang duwe. Ngetut ketok. Ngetut ketok tanpa ada namanya prinsip. Ada angin timur melu timur. Etan melu etan. Nah, Wulan melu wulan, ora ada prinsip. Kenapa? Karena tadi itu oke wong sinagama mung dadi ilmu, neng ora dadi keyakinan. Sampeyan jenengan kuwi niku ngaji contohnya bab sedekah. Ngerti, neng ora yakin, ya ora bakal sedekah. Tapi nek pun yakin jenengan, sekecil apapun jadi sebuah amalan. Ini katakan berikutnya, la yabqa minhu irqun wala mumsilun illa dakhalahu. Nah, tidak ada yang tersisa darinya, baik urat maupun persendian, melainkan dimasuknya. Ibaratnya apa? Wes umat iki wes akhirnya saling terekam sana terekam sini. Gandeng sing dijadekno apa namanya semangat itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu arahnya sering pada kerusakan. Kuduna wae dhewe iki. Jadi orang itu saling mengasihi, menyayangi, tapi saling terekam. Kemarin ada orang ngirim video. Anak wong parkir mobil nang ngarep omahe wong. Omah iya. Jane ora iki jane ya omah kuwi ora ganggu padha sekali. Jadi ini ada rumah. Dan rumah sebelah sana itu parkir mobil nang ngarepe kono, nang pinggir dalan. Jane orang ganggu sing rumah wong dadan jalan pinggir jalan. Entah setan mana yang membuat pemilik rumah itu tiba-tiba menebangi pohon dan semua laran itu duncalke ndol mobil mau. Sing mung mandek sementara waktu, lalu kemudian nanti akan pergi nang urung mangkat, wis dibuake laran sembarang-barang. Akhirnya metu saka omah, sing duwe mobil mau ya nesu-nesu. Ana di sawah-sawate kabeh ngene sing karangane mau. Akhirnya jadi musuhan, jadi padu. Bukannya menjadi kelompok yang menjadi umat yang bercerai-berai. Nah, kenapa seperti itu? Karena yang dipakai hawa nafsunya. Wong ini hawa nafsunya dipakai muncul rasa dengki. Nek gak seneng karo wong ora mungkin rukun karo wong. Ya toh? Tapi nek wis seneng karo wong, wis. Sing nafsu mau. Ya ini jadi muskilah. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, adin niku maneh dipun ngaji napa supaya dadi umat sing ngerteni ilmu dan meyakini ilmu. Nek kon rukun ya rukun, nek awake dhewe itu kon semangat ya semangat. Kon tenanan ya tenanan.
Tapi nek wong tanpa ngaji, tanpa ilmu wis gladrah kaya asu mau, ora jelas. Nek daging duncal kira rebutan apa ora? Rebutan. Kok daging balung yang rebutan. Tapi kalau kita jadi orang-orang punya agama, memiliki sifat-sifat yang baik, yang dipertahankan itu. Dia selalu berbuat yang baik, berbuat yang lurus, berbuat yang benar, bukan berbuat yang menyimpang. Ini pentingnya kita ngaji. Baik, karena godaan wis metu. Nah, konsentrasi tinggal separuh. Kita akan lanjutkan insyaallah besok pagi. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.